Kecanduan. Ini bahaya onani, masturbasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmat-Nya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menstimulasi alat vital lelaki ataupun perempuan dengan menggunakan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain. Artinya tangan orang lain adalah bukan dengan tangan istrinya ataupun bukan dengan tangan suaminya. Dia lakukan dengan cara meraba ataupun dengan cara menyentuh. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan seperti saat mencapai orgasme ketika sedang berhubungan seksualitas. Nah, apakah yang dikatakan ini adalah disebut sebagai onani ataupun masturbasi? Nah, istilah masturbasi ini sudah kita ketahui, ya, berasal dari bahasa Inggris. Kalau onani berasal dari bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa fikihnya dikatakan dengan al-istimna biliyat atau nikah kuliah atau al-ashar syariah. Tetapi istilah-istilah ini pada dasarnya sama saja, baik istimna, onani, ataupun masturbasi. Mengapa orang-orang melakukan masturbasi atau onani? Hal ini dipicu oleh hormon seksualitas pada dirinya yang sedang meningkat, yang disebabkan oleh berbagai rangsangan. Misalkan dari pandangan, baik itu secara langsung, dari majalah-majalah, ataupun dari tontonan, seperti yang sekarang banyak ditemukan di handphone atau acara-acara di YouTube. Contohnya, ketika melihat wanita-wanita yang, cukup seksi dan terlihat auratnya sehingga menimbulkan rasa gairah yang cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi salah satu pemicu untuk melakukan masturbasi atau onani. Pemicu lainnya dapat berasal dari sentuhan. Contohnya, anak muda zaman sekarang yang berpacaran dan tidak mematuhi aturan agama, sehingga mereka terbawa suasana dan disentuh atau menyentuh. Hal ini dapat membuat mereka terbayang-bayang saat pulang, sehingga ingin melakukan masturbasi atau onani. Atau bisa juga karena fantasi diri yang membayangkan hal-hal yang bersifat negatif, yang akhirnya menimbulkan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, ada pula yang disebabkan oleh pengalaman sebelumnya, di mana orang tersebut pernah melakukan masturbasi atau onani dan merasakan kepuasan serta kenikmatan, sehingga timbul kecanduan dan keinginan untuk mengulanginya terus-menerus. Ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan hormon seksualitas pada orang tersebut. Apakah orang yang melakukan masturbasi atau onani bisa melampiaskan hasrat seksualnya? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya, orang tidak akan benar-benar mendapatkan kepuasan seksual dari hal tersebut. Jadi, jangan berpikir bahwa ini adalah cara pintas atau cara terbaik. Lalu, apakah ada dampak negatif dari melakukan onani? Jelas sekali ada dampaknya. Menurut jumhur ulama, hukum onani itu haram, sehingga orang yang melakukannya berdosa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, terlaknatlah orang yang berjima atau melakukan onani. Dengan kata terlaknat, Rasulullah menunjukkan bahwa menurut jumhur ulama, hal ini diharamkan. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah tentu tidak akan membawa kemaslahatan, melainkan lebih condong mendatangkan keburukan. Bagi para pemuda yang belum memiliki pasangan, lebih baik segera menikah. Dampak negatif dari kecanduan masturbasi atau onani adalah menurunnya sensitivitas terhadap rangsangan seksual. Misalnya, jika seorang suami sudah terbiasa merangsang diri sendiri, saat istrinya merayunya, ia tidak akan mendapatkan rangsangan yang sama. Hal ini akan membuat istri merasa kurang puas, dan bisa menyebabkan hubungan yang renggang. Ada pula kasus di mana seorang suami yang kecanduan tontonan negatif merasa lebih puas dengan hal tersebut dibandingkan dengan berhubungan intim dengan istrinya. Hal ini sangat kasihan bagi pasangan hidupnya. Menurut jumhur ulama, masturbasi hukumnya haram. Mazhab yang menyatakan haram antara lain adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah.
Namun, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan onani dalam keadaan tertentu, seperti jika seseorang sangat khawatir terjerumus dalam zina. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, masturbasi boleh dilakukan jika 1. Orang tersebut sangat khawatir akan berzina. 2. Dilakukan dengan tangan sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Selain itu, tidak boleh dilakukan di tempat yang nyaman karena dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan. Orang tersebut juga harus membuang spermanya tanpa perasaan terikat, seperti membuang kotoran. Bagi yang belum menikah atau tidak memiliki pasangan, solusinya adalah dengan memperbanyak puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berpuasa sebagai perisai bagi syahwat yang tinggi. Ketika kita berpuasa, rasa syahwat akan lebih terkontrol. Selain berpuasa, hal positif lainnya seperti olahraga juga bisa membantu mengalihkan energi seksual. Dengan berolahraga, energi tersebut akan disalurkan ke hal yang lebih bermanfaat. Atau kita bisa memperbanyak kegiatan positif lainnya untuk mengalihkan perhatian kita dari pikiran negatif. Namun, lebih sulit untuk menekan syahwat yang sengaja kita undang. Misalnya, ketika kita sengaja melihat tontonan yang menimbulkan gairah, maka akan lebih sulit untuk menyingkirkannya. Karena itu, hindarilah hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Bagi yang sudah kecanduan masturbasi, cobalah untuk mengalihkan perhatian dengan kegiatan positif. Jika kecanduan sudah parah, sangat disarankan untuk datang ke dokter yang memahami masalah ini. Dokter bisa memberikan solusi yang tepat, terutama bagi yang sudah memiliki pasangan hidup. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan kita semua mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.